masyarakat. Jadi betul-betul masyarakat bisa dorong ketika dia mau akses program A, dia harus dilayani di mana, harus kemana, semacam. Sisa mungkin tetap menjaga protokol. Sekarang di Ya. beberapa bank misalnya yang menjadi bank pengusul atau mungkin bank yang menyalurkan beberapa program pemerintah kita kan luar biasa Pak. Di sana banyak sekali orangnya, banyak antriannya. Semoga mereka-mereka yang antri itu benar-benar pelaku usaha kita. Karena program ini adalah program yang untuk pelaku Nah, usaha. ini yang Kita menjadi dorongnya pertanyaan untuk sekarang, usaha-usaha bantuan mikro, untuk kemasan. usaha kecil tersebut benar-benar nggak ini tepat sasaran bagi mereka yang pelaku usaha begitu kan? Karena kemarin kan juga dengar-dengar begini ya, eh, ada juga yang kemudian coba untuk memanfaatkan situasi untuk mendapatkan dana bantuan bagi usaha kecil tersebut dengan mendirikan atau menghadirkan ya, dokumen-dokumen fiktif terkait kepemilikan usaha. Nah, apakah memang ada yang seperti itu Pak Bahtiar Baso selama ini Anda melihat? Tahun kemarin itu kita sempat Ya, advokasi terkait BPUM tahun kemarin yang akhirnya banyak proses ya, pengembalian karena ada data fiktif. Bahkan beberapa anggota kita itu sayang sekali karena namanya sudah ada, ya. tapi karena ternyata NIK-nya berbeda dengan yang ada, itu akhirnya mereka tidak menerima. Bahkan ada yang sudah terima, sudah menggunakan uangnya, kemudian ditarik kembali karena alasan dianggap temuan tidak sesuai dengan syarat penerima. Nah, yang soal sebenarnya seperti ini, Pak. Pertama, kita support Ya. program pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Cuma yang kedua memang domainnya ini nyaris betul-betul ada di pemerintah. Jadi karena semua yang bisa diusulkan itu semua yang bisa dapat adalah mereka yang diusulkan oleh lembaga pemerintah. Sekarang pertanyaannya mereka pelaku usaha kita yang tingkat pendidikannya mungkin sebagian masih di bawah rata-rata bisa tidak mengakses kantor-kantor layanan itu, bisa tidak mengakses beberapa persyaratan itu. Tapi yang kita senangi karena memang sampai hari ini pun kita bisa lihat Ya. di lembaga penyalur itu antriannya panjang sekali. Jadi tugas kita mungkin di asosiasi hanya mendorong teman-teman, ayo ikut daftar, ayo ikut ambil. Cuma ya memang kita tidak punya kewenangan di sisi itu karena di aturan regulasi yang baru yang bisa mengusulkan adalah lembaga pengusul. Lembaga pengusul di sini adalah Dinas Koperasi Kabupaten Kota dan mungkin yang perbankan yang sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi. Di situ ini ya sehingga memang tugas kita hanya mendorong dan memastikan bahwa teman-teman kita ini ikut terdaftar. Bahkan ada yang bilang, Pak gimana nih, saya kemarin dapat nih, tahun ini masih bisa Ya. dapat enggak? Silahkan daftar saja. Karena ini semua ada di lembaga pendorong. Harapan kita bukan hanya mengejar bantuan, tapi betul-betul mereka ini melakukan aktivitasnya itu loh. Yang perlu memang setelah dia diberikan bantuan, ada proses mengidentifikasi, ada proses mengevaluasi, bahkan mungkin proses mendampingi mereka yang sudah menerima, apakah Betul. betul mereka yang Untuk menerima usaha. ini uangnya dipakai untuk merangsang bisnisnya untuk kembali tumbuh. Itu yang kita harap. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat jumlah kan luar biasa, nilainya sangat fantastis. Triliun. Itu bukan lagi cerita miliar, tapi cerita triliun-triliun itu. Nah, harapannya Ya. kan sudah uang triliun itu bisa berputar kembali di ekonomi kita sehingga kita berharap Anda kan pemulihan terjun langsung ini ekonomi, Pak Bahtiar Baso ya, kembali terjun langsung kemudian langsung di Makassar. kemudian Siap. mengadvokasi, melayani, kemudian juga mendampingi para UMKM ini untuk mendapatkan bantuan, kemudian juga melihat progresnya. Apakah benar-benar bantuan yang telah diberikan kepada mereka ini bermanfaat tidak begitu untuk kelangsungan usaha kecil menengah yang benar-benar digeluti oleh anggota Anda ini. Nah, sejauh ini bagaimana Anda sendiri melihat progresnya? Apakah sejauh mana kemudian manfaat yang sudah diraih oleh UMKM dengan adanya bantuan, dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini, Pak Bahtiar? Ya, selain soal Ya. stimulus anggaran biaya modal yang diberikan itu luar biasa sebenarnya Pak. Jadi memang masyarakat kita di pandemi ini terasa sekali mereka Iya. aktivitasnya itu hanya makan tabungan saja sampai akhirnya pas Betul, betul. tabungannya sudah habis karena yang mau dimakan juga sudah tidak ada. Nah, masuk walaupun sedikit nilainya tapi mereka cukup terbantukan dengan program ini. Beberapa teman-teman kita itu sudah cukup luar biasa. Mereka senang, mereka sudah mulai sedikit-sedikit beranjak dari yang kemarin sama sekali diam
mulai belanja modal, mulai memperbaiki usahanya. Sudah cukup baik lah. Sisa memang bagaimana program ini bisa menjangkau lebih banyak. Nah, cuma dari semua proses yang ada ini, semua domainnya ada di kementerian. Kita di daerah ini hanya mengusulkan siapa yang harus menerima, karena ada juga yang kita sudah usulkan tapi tidak menerima. Padahal kita sudah lihat bahwa dia ini UKM, Asosiasi. yang tahu fakta mereka UKM kan hanya kita, sedangkan secara asosiasi, secara regulasi yang ada, fakta bahwa dia UKM itu hanya pada persoalan mereka diusulkan oleh lembaga pengusul saja. Jadi siapapun yang diusulkan oleh lembaga pengusul, maka mereka dianggap memenuhi syarat sebagai calon penerima yang akan ditetapkan oleh kementerian. Tapi selanjutnya ini teman-teman kita yang sudah dapat, alhamdulillah sudah cukup baik, sudah cukup bertumbuh, sudah mulai, apalagi yang di Makassar, kelihatannya sudah ini. Yang penting kita tetap sampaikan bahwa untuk terus menerapkan protokol kesehatan di usahanya. Kalau modelnya take away, kemasannya tolong dijaga, soal higienisnya, soal kesehatannya dan segala macam. Dan alhamdulillah kita berharap paling tidak di 2021 ini program-program itu masih terus bisa jalan. Karena kemarin kan nilainya sengaja diturunkan supaya bisa menjangkau lebih banyak, dan harapan kita bisa betul-betul menjangkau lebih banyak. Ya walaupun mungkin saya tetap percaya belum bisa mengakses semua, tapi paling tidak geliat ekonomi itu bisa kelihatan bertumbuh, sehingga antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lain bisa saling mensupport, membangkitkan antar bersama. Dan itu kita di asosiasi, bahkan kita di PLUT, di pemerintahan coba mendorong itu. Kita bikin model pelatihan, bahkan hampir tiap bulan kita bikin event, baik itu virtual ataupun daring. Kita terus bikin dorong pengembangan sumber daya, mulai dari semua aspek-aspek yang ada. Dan sampai hari ini alhamdulillah aku mandiri, PLUT, dan beberapa asosiasi di Sulsel pun berperan aktif untuk mendorong, membantu bagaimana memastikan bahwa pelaku usaha kita bisa kembali hidup, tumbuh. Sisa bagaimana pemerintah mensupport itu, karena domainnya ini, uang ini ada di pemerintah. Kita di asosiasi hanya bisa mendorong, terus menggeliatkan, terus memastikan mereka agar betul-betul bisa melakukan aktivitas secara menyeluruh. Jadi teman-teman yang sudah terdapat, yang belum dapat juga masih bisa kita rangsang kembali dengan model-model yang lain, apakah pengembangan di SDM misalnya, atau model pendampingan. Bahkan kita saja terbuka, saya saja mas 24 jam itu terbuka waktu saya untuk konsultasi dengan teman-teman, baik itu di Makassar ataupun di daerah kabupaten kota. Pak Baktiar, selain dana stimulus yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah, juga kan sebenarnya pemerintah ada fasilitas lain yang bisa diberikan. Taruhlah seperti pinjaman dengan bunga 0% yang dengan tenor dengan jumlah pemberian pinjaman itu bisa mencapai 10 juta rupiah. Nah, juga diberikan kepada para mereka yang kehilangan pekerjaan, ingin memulai usaha. Nah, ini kan juga dapat subsidi bunga dari pemerintah. Nah, apakah ini kemudian sudah dimanfaatkan begitu oleh para pelaku-pelaku UMKM atau mereka yang ingin memulai usaha di sektor usaha kecil menengah begitu, untuk dengan pemberian dana-dana pinjaman seperti ini, Pak Baktiar? Secara umum sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa perbankan atau pihak-pihak terkait berkaitan dengan program ini. Dan kita berharap memang kita bisa mengakses semua program ini. Karena apalagi kalau bunganya 0%, wah itu kan sebenarnya merupakan sebuah kabar yang cukup baik begitu Pak Baktiar ya. Betul. Dan itu semuanya kan kayak kita pinjam tidak pakai ini kan, itu luar biasa. Kita sudah dorong beberapa teman, bahkan kita di asosiasi pun ada model kerjasama dengan salah satu perbankan untuk mengakses itu. Kita coba data segala macam, cuma memang kalau yang ada sampai saat ini UKM kita masih yang butuh modal masih mengakses BPUM, kemudian yang agak sudah sedikit mereka sudah punya modal sedikit bisa bergerak lagi kembali. Nah, cuma kita arahkan untuk menghitung benar-benar soal analisa keuangan. Makanya banyak kita usulkan di beberapa program pengembangan SDM itu untuk fokus bagaimana di UKM kita ini di soal bagaimana menghitung
biaya dan alokasi keuangan di usahanya. Jangan sampai mereka lagi-lagi kemarin banyak yang tutup karena salah menghitung analisa resiko dan analisa persediaan bahan baku untuk belanja-belanja usaha, sehingga semua tinggal modalnya habis, belum bisa maju kembali. Nah, makanya itu yang kita dorong. Ya. Semua program, baik itu subsidi pajak, baik itu program 0 rupiah, program-program yang lain, itu sekarang sudah banyak kita sampaikan ke masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk diakses, karena sayang kalau sampai program ini tidak dimanfaatkan dengan betul. Karena mumpung bisa dilakukan dengan baik oleh mumpung diberikan oleh pemerintah dalam rangka itu, kita Didorong, dorong tapi masalahnya masyarakat ini sekarang ini apakah sudah mendapatkan itu. terakses atau Dan mereka sudah harapan saya juga memanfaatkan begitu, dan juga di asosiasi di tempatnya di Aku Mandiri sendiri ini Pak Baktiar, sudah berapa persen kemudian anggota yang kemudian memanfaatkan ini program selain dana stimulus tersebut? ya, kalau untuk yang Belum banyak. Oke. pinjaman itu kayaknya belum banyak yang mengakses, karena memang kalau di Aku Mandiri secara umum sebenarnya masih ada beberapa yang Ya. sudah hijrah lah bahasanya begitu, tidak berhubungan dengan perbankan. Tapi di sisi lain kita ada program. Kalau secara khusus di Aku Mandiri kita ada program dengan satu bank Ya. untuk berkaitan dengan program itu, dan itu sementara kita data sekarang tahapannya masih di tahapan itu, karena memang kita rencana kemarin di program ini kita masuk di bulan 4 itu baru kita mulai bagaimana mengakses teman-teman yang mau mengakses pinjaman itu, karena ini sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan betul. Beberapa UKM sudah support ya, sekitar 10% lah sudah mulai on track untuk bisa mengakses itu, supaya kita mendorong supaya bisa lebih banyak lagi pelaku-pelaku usaha kita untuk bisa mengakses program-program yang ada. Begitu sih Pak, kalau di sementara di Aku Mandiri. Karena bulan ini memang sebenarnya bulan yang baru kita mulai untuk di program pinjaman itu, karena di kita kemarin ngejar di BPOM, karena di BPM sudah mulai jalan, dan bahkan sebelum keluar bahan sosialisasi itu sudah antri. Saya bilang, berarti sudah datanya sudah ada dari dulu ini. Mereka sudah menyalurkan. Perasaan Pak Menteri baru ngomong beberapa minggu yang lalu. Berarti sudah beberapa tempat itu sudah jalan. Itu kita support lah secara umum bahwa itu baik untuk pemulihan. Ini kan juga kemudian di masa pandemi seperti ini UMKM juga kan dituntut untuk bisa bagaimana berinovasi ya, berevolusi begitu ya. Kemudian selama ini usaha-usaha mereka mungkin kebanyakan dengan cara-cara pemasarannya dengan sistem manual, kan ini bisa diharapkan dengan sistem daring. Nah, apakah kemudian ini para pelaku-pelaku usaha kecil menengah ini sudah beradaptasi nggak begitu? Pertanyaannya, beradaptasi nggak kemudian dengan situasi yang ada sekarang supaya mereka bisa untuk dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dan lain-lain, Pak Adi Baktiar? Sebenarnya jadi sekarang sudah jadi kewajiban sebenarnya Pak, karena kita sekarang kita arahkan mereka ke era kolaborasi. Bahkan beberapa usaha kita dorong untuk mereka mengcombine atau mengkolaborasikan bisnisnya untuk segera tumbuh. Jadi bisnis-bisnis yang punya kingdom atau varian yang sama itu kita dorong untuk berkolaborasi supaya bisa cenderung lebih besar. Kemudian setelah dikolaborasi kita arahkan mereka ke digitalisasi. Proses digitalisasi juga kita dorong kepada mereka sehingga proses-proses yang ada bisa cepat berjalan. Sekarang memang tidak sebelum pandemi ada offline dan online. Sekarang setelah masa pandemi masuk, kita bakal dorong mereka ke online semua. Apalagi di Makassar agak mudah lah, karena beberapa usaha jasa kurir kan ada, dan itu bisa membantu percepatan program yang ada. Dan itu kita sementara lakukan beberapa pengembangan itu. Pertama kita dorong mereka, kita identifikasi yang mana yang memang secara bisnis masih agak sulit. Kemudian kita cari kingdom yang sama, itu yang ada, sehingga dalam proses itu kita bangun kolaborasi, beberapa bisnis kita satukan misalnya. Kemudian kita dorong digitalisasi, kita bangun beberapa bulan ini kita fokus aktif digitalisasi itu, gimana kita dorong mereka masuk ke
platform-platform e-commerce, bagaimana mereka masuk ke Ya. beberapa produk-produk jasa kurir yang ada, sehingga lebih cepat mengakses daerah-daerah, lebih cepat mengakses ke masyarakat tanpa harus punya tempat yang besar. Maka kita dorong sebenarnya teman-teman tidak usah banyak belanja Ya, modal betul. awal, karena sekarang teman-teman bisa bisnis di rumah. Sudah berapa persen sebetulnya Ada di Pak Bakhtiar digital, Baso, masuk di para platform UMKM ini mengakses 80% sudah banyak. digital semua? Kalau di aku mandiri sudah hampir Oh, 80% luar sudah biasa sebetulnya. sudah 80%, sudah digital semua. Mereka sudah punya bayaran offline online-nya sudah. Bahkan dulu di awal mereka hanya online secara sendiri. Sekarang kita dorong untuk mereka masuk ke beberapa e-commerce, dan sekarang 80% sudah ini. Sisa mungkin yang belum itu yang ada di daerah daerah yang belum punya Ya, Pak Bakhtiar, sebelum saya akhiri sesi jasa-jasa bersama kurir Anda, Pak, online. saya buka penelpon, kita dengarkan apa tanggapan mereka, Pak ya. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari Andi Muriati di Ujung Pandang. Andi Muriati di Ujung Pandang. Ujung Pandang. Silakan, Bu. Saya mau bertanya, Ya. karena saya tidak pernah mendapat yang apa namanya itu? Bantuan. Bantuan itu. Walaupun saya di sini sudah 9 tahun tinggal, tidak pernah saya mendapat walaupun satu biji beras, tidak pernah. Saya usulkan di RT, apa dia bilang? Dia bilang pengurus. Dia bilang tidak. Ibu Andi tahu. ini punya usaha enggak? Dia punya usaha dulu sebelum corona. Sebelum corona, tapi kemudian usahanya tutup. Iya, tutup. Oke, tapi belum dapat bantuan enggak sejauh ini? Tunggu dulu. Iya. Saya tanya sama pengurus, dia bilang belum lama di sini. Itu katanya saya kan keluar warga Jumpandan sudah, anak kakak Makassar sudah tahu. Nah, saya tanya, dia bilang kamu belum lama di sini, belum bisa katanya dapat. Saya bilang kenapa? Ada pendata baru, semua orang dapat, kenapa saya tidak dapat? Saya bilang, nah saya juga sama manusia, sesama juga manusia saja mau makan. Dia bilang begitu pendatanya. Nama saya Andi Muriati, saya usulkan itu. Karena sedangkan orang saya dapat, kok saya tidak? Oke. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke. Oke Bu Andi Muriati. Nah, ini banyak yang belum mengakses. Ada usahanya yang sebetulnya di sebelum pandemi ada usaha, tapi setelah pandemi usahanya mati, tapi kemudian ini yang kemudian tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan tersebut. Nah, di mana sih sebetulnya celahnya nih Pak Bakhtiar Baso untuk kemudian yang belum terjangkau ini? Apakah mereka kurang proaktif ataukah mungkin mereka yang tidak terjangkau sama sekali begitu? Ya. Perspektifnya bisa dua. Yang pertama mungkin ini kan sama yang saya sampaikan sebelumnya. Setahu saya Pak Menteri baru menyosialisasikan tidak lebih dari 1 bulan yang lalu kepastian akan adanya BPUM. Tapi di balik 1 bulan lalu, kok tiba-tiba di beberapa perbankan sudah banyak yang antri. Loh, ini datanya dari mana? Ini kan biasanya pertanyaan juga. Nah, beberapa saya coba tanya, pembenarannya itu, ini data yang kemarin Pak, yang masih belum dapat yang kemarin, ya, kita masukkan ke data tahun ini, katanya seperti itu. Nah, di pemerintah kota Makassar kita sudah dorong juga bagaimana untuk didaftarkan juga. Cuma memang hampir Pak, saya hampir tiap hari orang tanya, loh kok yang tetangga saya dapat Pak, saya kok tidak dapat, sama-sama kita punya usaha. Nah, ini tadi yang jadi celah pertama. Program ini yang bisa dapat adalah mereka yang diusulkan oleh lembaga pengusul. Nah, lembaga pengusul dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Kalau di Makassar ada yang saya dengar bahkan harus melewati Ekbang kecamatan katanya, dari diusulkan ke kelurahan ke kecamatan, di Ekbang kecamatan ke Dinas Koperasi Kabupaten Kota, ke Kota Makassar. Nah, atau mungkin bisa ke lembaga penyalur. Bahkan mungkin beberapa di lembaga penyalur itu memang ambil dari nasabah mereka, itu yang diberikan kepada nasabah mereka. Jadi kalau saya Ibu Aji tadi pertama kalau memungkinkan, karena tadi kondisinya sudah ditolak sama Pak RT misalnya, sebenarnya ini bukan soal baru tinggal atau lama tinggal, ini soalnya bantuan ini untuk yang punya usaha atau yang terdampak usaha. Jadi silahkan Bapak Ibu ke Dinas Kabupaten Kota, nanti di sana daftarkan diri. Cuma Bapak Ibu tidak boleh berharap lebih ketika sudah didaftar, merasa sudah harus dapat, karena proses verifikasi itu ada di Kementerian Koperasi. Nah, makanya sebenarnya tadi yang repot ini, kasihan kalau teman-teman sudah daftar akhirnya
bertetangga, yang satu dapat, yang satu tidak, karena kita di daerah juga tidak bisa asistensinya itu berada di pusat begitu Pak ya. Itu bukan di daerah. Seandainya mungkin asistensinya bisa diberikan kepercayaan ke daerah-daerah, nah kalau mungkin bisalah lebih cepat. Tapi mungkin kan masalahnya kan masalah kepercayaan lagi. Ya, mungkin juga betul. Berpikiran wah jangan-jangan betul. Evaluasi mungkin Pak, kemarin mungkin bagian dari evaluasi, karena kemarin kan banyak itu hampir berapa triliun itu yang akhirnya jadi temuan kayaknya. Ada yang KTP orang mati yang dia pakai, ada yang sudah usahanya besar mau terima, padahal kan ya semua mau. Ketika bicara bantuan semua mau merasa padahal ini untuk mikro loh, ini ultra mikro loh, beberapa persyaratannya itu ultra mikro. Mereka yang bisa menerima itu syaratnya mereka tidak boleh punya pinjaman di bank. Nah, rata-rata kalau ya kemarin saya juga susah Pak, tapi ada pinjamannya akhirnya tidak dapat, kasihan juga kan, padahal pinjaman itu jauh sebelumnya. Nah ini kan sebenarnya model-model regulasi ini yang harus kita dorong, jangan sampai bantuan ini tidak berlaku adil ke masyarakat kita. Nah, harapan kita bisa berlaku adil sehingga semua bisa didapatkan. Mungkin itu, jadi silakan ke terakhir Pak Bahtiar Masa. Karena waktu kita terbatas, terakhir mungkin Pak Bahtiar Masa apa mungkin himbauan nih kepada masyarakat yang mungkin belum mendapatkan program ini, dan apakah Pak Bahtiar sendiri melihat bagaimana kemudian melihat ke depan ini? Apakah kemudian ekonominya kita akan lebih baik atau seperti apa Pak dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini? Ya, yang pertama mungkin kita dorong masyarakat kita di Sulsel, khususnya mungkin di Makassar. Pertama, ayo silakan yang punya usaha, yang merasa terdampak COVID, ya walaupun kita merasa semua ini terdampak COVID, silakan daftarkan diri ke beberapa program, karena ini sayang memang diperuntukkan untuk Bapak Ibu semua untuk program-program yang ada. Yang pertama, termasuk silakan lebih aktif melihat pemberitaan, informasi-informasi, bergabung dengan beberapa asosiasi supaya bisa tahu informasi lebih dekat dengan beberapa program yang ada. Kemudian harus optimis, kita secara umum harus tetap optimis, kita support pemerintah kita untuk pemulihan ekonomi, kita support pemerintah kita untuk memastikan semua program mereka itu tepat sasaran. Silahkan kita harus support betul, jangan sampai program ini sayang kalau ternyata dilaksanakan tapi tidak berputar. Sehingga kita dorong, berharap ke depan memang dari setelah proses-proses ini, proses-proses stimulus ini ada proses pendampingan yang kita lakukan kepada masyarakat kita, sehingga uang yang sudah kita berikan itu bisa. Pak Bahtiar Masa, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bila kau nanti
penampilan, tapi sangat berkesan, tak dapat dengan kata kulukiskan. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda guraunya, terlukis kedamaian dalam hatinya. La 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 la, la 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 la. Dia pelipur lara hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda guraunya, terlukis kedamaian dalam hatinya. La la la, la 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 la. Dia pelipur lara hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Nah, jadi begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memulihkan perekonomian nasional. Sektor UMKM, usaha kecil menengah, ini menjadi salah satu sektor yang kemudian menjadi titik pusat perhatian dari pemerintah. Ratusan triliun ya digelontorkan menurut Pak Batiar Baso tadi bahwa nilainya ini sangat fantastis ya, karena sudah berbicara triliunan untuk diberikan stimulus kepada para
pelaku usaha kecil menengah, stimulus dalam bentuk tunai. Belum lagi bantuan-bantuan pinjaman dengan subsidi bunga, ya. Jadi luar biasa sebetulnya bantuan yang diharapkan, kemudian ini akan kembali membangkitkan perekonomian, membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Asdar, pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Prof. Asdar, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam, Pak Fian. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar, Pak Prof. Ya. Dan Pak Prof, upaya pemerintah sudah kucurkan ratusan triliun untuk kembali membangkitkan ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita, termasuk sektor UMKM yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian kita. Pak Prof melihatnya seperti apa? Sudah seberapa efektif kemudian bantuan-bantuan yang diberikan tersebut untuk mendorong peningkatan ekonomi, Pak Prof? Jadi pertama terima kasih Ya. dari memberi kesempatan saya untuk berbagi apa yang saya ketahui, bahwa memang kemarin kita ini kan boleh dikata sangat-sangat terpuruk, ya. Kita punya pertumbuhan kan minus kan. Nah, untuk mengembalikan ini posisi saja ini sungguh berat, ya, sungguh berat, karena ada beberapa di antaranya bukan hanya UKM yang bermasalah kan, besar juga, ya. Jadi kita mengalami masalah yang kompleks, ya, di ekonomi, pengangguran meningkat, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kemudian yang paling kena itu kan UKM yang mengandalkan harian. Nah, ini kan sangat butuh istilahnya uluran tangan dari pemerintah. Dan memang pemerintah kita sudah sangat bagus, ya, cepat tanggap. Nah, kita ini bagaimana pengaturannya ke bawah, ya, yang Bapak bilang tadi, efektivitasnya, ya. Efektivitasnya, karena biar bagaimana juga dikasih ini kalau tidak tepat sasaran, ya agak diragukan juga, ya. Jadi itu harapan kita, dan memang dalam kondisi seperti ini yang kita harapkan itu belanja pemerintah sebagai pemicu supaya pertumbuhan ekonomi menggeliat lagi, ya. Pemerintah belanja, ada uang mengalir ke dalam sistem ekonomi, kemudian belanja masyarakat naik, naik, belanja masyarakat naik, ya. Tujuannya kan bagaimana menciptakan daya beli, betul, ya. Naik, kemudian bergulirlah itu, ya. Satu usaha misalnya UKM di bidang kuliner, makanan, minuman, ini kan satu kali dia belanja kan, berapa banyak itu ikutan-ikutannya, paru ikutan-ikutannya, nah, dan lain-lain sebagainya, sehingga ada namanya multiplier effect, ya. Dan itu teori ekonomi mengatakan trickle down effect-nya sangat jelas. Nah, khusus kita di selatan, ini kan Sulawesi Selatan itu andalannya terjadi kan di pertanian. Betul. Ya, kalau kita lihat secara statistik, ya, kita punya sudah mulai menggeliat. Ya, kemarin kami rapat dengan BPS, ya, bahwa mobilitas manusia itu sekarang sudah semakin meningkat, ya. Dan itulah harapan kita bahwa kita bisa keluar dari pandemi ini. Pandemi ini, dan tidak ada yang istilahnya korban yang berjatuhan lagi, dan kita berdoa mudah-mudahan tidak seperti India, karena India ini kan ada gelombang kedua. Betul, ada gelombang kedua. Ya itu harapan kita. Jadi kuncinya bagaimana distribusi ke bawah jalan, kemudian masyarakat juga jalan, karena ini kan bantuan sosial juga penting, selain bantuan ekonomi. Orang-orang yang terpuruk itu kan perlu tidak punya pekerjaan, itu kan juga beberapa kehilangan pekerjaan kemarin kan jutaan itu. Banyak usaha juga bangkrut kan. Besar banyak. Kita lihat masing-masing di toko-toko besar kan banyak tutup. Hotel barusan sekarang ini kan mulai lagi. Mall-mall. Tapi yang semua pokoknya kita lagi kena, dan bukan cuma kita kan, dunia. Itu barangkali sementara. Oke. Nah, kalau Pak Prof sendiri melihat, ya,
selain sektor UMKM. Nah, sektor apa lagi yang kira-kira menurut Prof ini perlu digenjot ya, perlu didorong oleh pemerintah untuk bisa lebih bergerak bergerak cepat tuh ini untuk bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara kita, Pak Prof. Selain UMKM yang diberikan stimulus bantuan, belum lagi bantuan berupa adanya subsidi bunga, pinjaman. Nah, Pak Prof, ini langkah apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Jadi gini, kan kalau kita rujuk itu ada 5 pilar pertumbuhan ekonomi, kan ada 5 ya. Belanja pemerintah, kemudian belanja masyarakat, kemudian investasi, ekspor dan impor. Ya, ini yang kelima ini yang kita perbaiki ya. Bagaimana masyarakat belanjanya ini kan, dia berkonsumsi bagaimana. Kemudian pemerintah lewat APBN-nya itu kan ya ditingkatkan kan dia punya belanja. Ya, yang saya lihat sangat penting juga itu bagaimana kemudahan investasi ya, sehingga orang berinvestasi kembali, membuka usaha-usaha baru. Ya, kemudian bagaimana kelanjutan ekspor kita. Ya, ekspor kita di Selatan ini alhamdulillah ya cukup bagus ya, rumput laut kemarin kita lihat meningkat. Ya. Hasil laut di Sulsel dan pertanian secara umum bagus. Nah, dan kita secara rata-rata ya di atas nasional. Ya, meskipun juga kita termasuk minus kemarin kan. Betul. Ini pelan-pelan semua kan minus. Ya, jadi pelan-pelan dinaikkan. Ya, dan istilahnya totality ya, bukan hanya UKM, usaha besar juga. Usaha besar kita butuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Usaha menengah juga, usaha kecil menengah itu sasaran kita kan pemerataan. Kan ada 3, bagaimana yang besar ini menggeret yang kecil, yang menengah, yang di bawah kecil-kecil mikro-mikro ini naik menjadi istilahnya naik kelas. Ya. Dan kalau kita, saya ditanya, ya sebaiknya kita fokus di mana, kecil ke bawah, ya kecil ke bawah atau mikro. Mikro ini sangat penting. Dan biasa kita artikan bahwa itu omsetnya hanya ya 25 jutaan per bulan. 10 jutaan. Sampai 1 juta lah kasihan sehari kan. Kalau bisa lihat itu usaha-usaha kecil kan yang andalannya hari jual kue kan. Betul. Jual kue, berapa ibu omsetnya sehari? 400.000. Oh, penjualannya berarti dia punya keuntungan paling tinggi kan 20-40%. Ya, jadi hanya ke 100.000 ya 80.000 per hari paling tinggi dia dapat misalnya ya. Itu yang lebih penting itu. Kalau saya yang kita harus membantu yang kecil. Betul. Ya. Karena kasihan ya. Jadi kalau kecil ini terbantu dia naik, dan di atas ini kan ada tabungannya, adalah dia punya safety net ya, jaring pengamannya ada. Betul. Dia ada asuransinya, ada lain-lain. Jadi ya segala arah lah ya. Misalnya kalau diproduksi, ya bagaimana produksi ada bibit dikasih ya, pemasarannya dibantu. Nah, kemudian pembiayaan kan sudah di backup ya dengan subsidi bunga, penanggungan risiko ya. Kemudian yang terpenting juga perdagangannya antar pulau itu lancar. Jadi kita harus backup. Di ekonomi itu kan secara umum 3 kan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana kita mengecek itu? Produksinya bagaimana? Oh aman ya. Kemudian konsumsi masyarakat aman, distribusinya lagi tidak ada yang menampung sehingga harga bisa naik. Harus lancar, ada perimbangan, ada keseimbangan ya, supaya pelan-pelan naik ini. Pak Prof, tahun ini 2021 di dalam APBD, ada di dalam APBN, pemerintah menganggarkan sampai hampir mencapai 700 triliun rupiah untuk dana pemulihan ekonomi. Itu totalnya 679 triliun rupiah begitu. Cukup besar untuk dana pemulihan ekonomi kita. Pak Prof sendiri melihat nilai ini seperti apa, Pak Prof? Ya itu sudah istilahnya menurut pemerintah sudah maksimum ya. Kalau kita lihat kan itu masih sangat sedikit untuk memulihkan. Ini kan
tidak seperti itu. Kita punya jurang kemarin ke bawah yang masih andai kata masih bisa ditambah itu. Andai kata ya. Iya. Andai kata ini kan kita bagi berapa juta ya. Betul. UMKM itu kan 99%. Dibandingkan mungkin dengan Cina yang sampai 1.000 triliun lebih begitu. Iya. Iyalah itu. Jadi kalau saya sih kita tidak lihat hanya besarnya, tapi kita lihat efektivitasnya. Betul. Ya. Biar dia besar, kalau tidak efektif ke bawah, agak ragu kita. Ya. Ya, bisa mendongkrak. Bisa Kalau dibandingkan kemarin kan sudah dikucurkan dengan nilai yang hampir sama begitu Pak Prof. Pak Prof sendiri melihat bagaimana efektivitas yang kucuran dana yang kemarin itu sudah efektif nggak untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Ya, sudah ada recovery, terbuktikan bahwa triwulan pertama kita ada meningkat. Ya. Ya, ada artinya recovery, artinya kebijakan itu berhasil. Ya, dan buktinya sekarang kan sudah positif semua, Ya, betul. Sudah positif semua. Meskipun masih agak lambat begitu Pak Prof ya, masih 1% begitu. Iya, butuh namanya itu yang kemarin istilahnya new normal. Ekonomi juga equilibrium baru. Ada titip equilibrium baru, keseimbangan baru dari 3 hal tadi, ya, permintaan dan penawaran, supply and demand. Ya, kemudian ukuran kita itu kan di produk domestik regional bruto kita, ya, PDRB. Kalau secara nasional namanya produk domestik bruto aja ya, nasional PDB, ya PDB. Itu pendekatannya ada 3 kan, bisa pendekatan produksi, bisa pendekatan pendapatan, dan bisa pendekatan pengeluaran. Ini tergantung kita lihat dari sisi mana. Ya, jadi ini istilahnya kalau mau diskusi mendalam harus panjang. Betul. Iya. Mungkin baik, karena waktu kita cukup terbatas ini Pak Prof. Kedepannya ini kira-kira apa yang perlu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah nih Pak Prof ya, terutama untuk sektor usaha kecil menengah ini yang betul-betul kita tahu bahwa merupakan menjadi tulang punggung begitu ekonomi kita, yang kata Pak Prof ini perlu di-push, perlu didorong lebih keras lagi supaya mereka bisa mandiri begitu Pak Prof. Ya, yang pertama kita harus melakukan suatu perimbangan ya, kesehatan dan ekonomi. Kemudian khusus di UKM, saya berharap itu distribusinya merata, ya, yang mendapat bantuan dan betul-betul dilihat, ya, jangan ada sampai orang mendapat bantuan double kan? Ya, pakai pendekatannya itu dinas sosial, ada nama, ada alamat, by name, by address. Jadi jelaskan, oh ini sudah bantuan ini bantuan ini sudah ada apa ini, sehingga kita bisa tahu, jangan sampai ada yang double, bertumpuk di satu titik, ada yang tidak dapat. Itu yang saya maksud, itulah kerjaan dari pemerintah, memperbaiki data. Data yang bagus. Oh ini, kita sudah bantu ini, kita ini belum. Oh, kan ada kecemburuan kalau tidak dapat yang satu kan. Ya, jadi itu perbaiki ininya, sistem pendataan dan sistem distribusi, sehingga kita betul-betul adil, merata, sehingga pertumbuhannya nanti bisa tidak ada yang tertinggal. Baik. Oke. Ya, itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak Prof. Dr. Muhammad Asdar, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Bersama RRI, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SEMM, pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar ya. Oke, cukup sekian kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Jadi memang pendengar, untuk dialog Lintas Makassar pagi ini, sesi dialog kami nggak terima banyak penelpon begitu ya. Jadi nanti waktunya Anda untuk bergabung itu pada pukul 7 pagi di sesi opini publik. Saya cukupkan sampai sini untuk kebersamaan kita. Saya Alfian mengucapkan terima kasih bersama pengarah acara Hayati, Ipon, dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.